Video ini khusus untuk konsumen Laskar Bintang Pelangi yang melakukan terapi penyembuhan diabetes dengan kolagit. Sebab, setiap metode pengobatan juga punya pola makan yang berbeda. Bukannya tidak boleh mengombinasikan metode pengobatan, tapi nantinya Anda akan bingung sendiri ketika mendapat informasi yang saling bertolak belakang dari metode-metode yang Anda jalankan. Setiap metode pengobatan diabetes punya sudut pandang yang berbeda, sehingga punya pendekatan terapi yang berbeda juga, dan nantinya akan ada perbedaan pengaturan pola makan. Mungkin tidak semuanya berbeda, tapi ketika ada bagian yang bertolak belakang, Anda akan bingung sendiri. Kasus yang sering terjadi saat sesi konsultasi pribadi, yaitu pada konsumen yang melakukan intermittent fasting dengan gejala sering kencing malam dan kencing berbusa. Pengobatan diabetes menurut konsep intermittent fasting adalah sel-sel tubuh yang sehat akan memakan sel yang sakit pada kondisi puasa, lalu didorong proses regenerasi sel sakit tersebut dengan konsumsi makanan berprotein tinggi. Konsep ini didukung oleh pengetahuan ilmiah dan sangat logis, tapi pada kondisi ini bertentangan dengan konsep yang kami pakai. Gejala sering kencing malam dan kencing berbusa disebabkan oleh endapan glukosa dan protein di dalam darah, sehingga tubuh menganggap darah kelebihan protein dan kelebihan protein ini harus dibuang melalui urin. Pada situasi ini, kami menganjurkan untuk hindari konsumsi protein sementara waktu dan perbanyak konsumsi sayuran yang tinggi serat. Langkah ini bertujuan untuk menekan kadar protein di dalam darah, sehingga gejala sering kencing malam bisa diatasi. Bagaimana konsep pola makan menurut Laskar Bintang Pelangi dan landasan ilmiahnya? Mari simak video ini sampai tuntas. Pertama, kita bedah dulu definisi diabetes menurut para ahli endokrinologi Indonesia dan menurut Federasi Diabetes Internasional. Diabetes adalah penyakit metabolisme yang ditandai dengan gula darah tinggi. Kalau kita lihat lagi, ternyata penyakit juga punya definisi sendiri, yaitu kondisi abnormal yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh makhluk hidup. Kalau kita definisikan secara lengkap, diabetes adalah kondisi abnormal pada struktur atau fungsi metabolisme sehingga menyebabkan gula darah tinggi. Jadi, konsep pengobatan diabetes menurut Laskar Bintang Pelangi adalah mengembalikan kondisi metabolisme pada kondisi normal. Proses inilah yang dilakukan oleh kolagit yang akan kita buatkan video tersendiri nantinya. Konsep kita dalam ikhtiar menjaga pola makan adalah meringankan beban kerja metabolisme dan mencegah kerusakan baru agar proses penyembuhan berjalan maksimal. Berdasarkan konsep inilah kita menyusun dan mengatur pola makan selama terapi diabetes bersama Laskar Bintang Pelangi. Agar tidak merasa was-was memilih makanan dan juga tidak membosankan, telah kami susun beberapa kaidah yang memudahkan Anda mengatur pola makan. Pertama, identifikasi kondisi metabolisme. Kedua, melaksanakan aturan jenis, jumlah, dan jadwal atau sering kita sebut 3J. Kaidah ketiga, merencanakan menu harian. Keempat, bantu dengan olahraga. Dan kelima, konsisten. Jadi tonton video ini sampai selesai untuk penjelasannya. Kaidah pertama, identifikasi kondisi metabolisme. Perlu diketahui, apapun yang kita makan akan diubah menjadi 3 bentuk di dalam lambung, yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino. Lalu metabolisme kita mengolah ketiganya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Bisa Anda tebak bahwa penderita diabetes mengalami gangguan pada metabolisme glukosa sehingga gula darahnya tinggi. Dan sesuai konsep kita, yaitu mengurangi beban kerja metabolisme, maka kita harus mengurangi konsumsi karbohidrat. Kami yakin, tidak ada perdebatan tentang pembatasan konsumsi karbohidrat bagi penderita diabetes. Tapi,
Pada kondisi tertentu kami juga menyarankan konsumen kami untuk membatasi konsumsi lemak dan protein. Hal ini dilakukan karena kami melihat sudah terjadi kekacauan metabolisme lemak dan metabolisme protein. Kondisi ini kami lihat dari gejala kesehatan yang dialami tubuh dan juga melihat hasil laboratorium saat mereka kontrol dengan dokter mereka masing-masing. Lalu bagaimana ciri tubuh yang sudah mengalami kekacauan metabolisme lemak dan metabolisme protein? Sehingga Anda tahu kapan saat mengurangi konsumsinya dan tahu apa saja yang harus dimakan untuk menjaga kesehatan. Untuk kekacauan metabolisme lemak ditandai dengan tensi darah dan kadar kolesterol tinggi. Jika dilakukan pengecekan darah, bisa dipastikan kadar trigliserid juga tinggi. Pada kondisi ini yang dipantang adalah makanan yang digoreng dan bersantan. Masih bisa makan daging sapi, tapi dibarengi sayuran yang tinggi serat. Untuk kekacauan metabolisme protein, bisa ditandai dengan sering kencing malam, kencing berbusa, dan asam urat tinggi. Jika dilakukan pengecekan laboratorium, bisa dipastikan juga kadar mikroalbuminnya di atas normal. Maka kurangi dulu makanan yang mengandung protein tinggi, terutama camilan yang mengandung protein tinggi. Pada kondisi ini, konsumsi susu juga dilarang sampai semua gejala di atas hilang. Setelah Anda memahami kondisi metabolisme Anda masing-masing, saatnya kita masuk pada pembahasan kaidah kedua. Mengatur pola makan dengan prinsip 3J, yaitu mengatur jenis makanan, mengatur jadwal makan, dan mengatur jumlah dari setiap jenis makanan tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam tubuh ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Jadi, maksud dari mengatur jenis makanan yaitu mengatur asupan karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam pengaturan jenis makanan ini, kami mengenalkan konsep T dalam piring makan Anda. Setengah dari porsi makan diisi dengan sayuran, seperempatnya diisi dengan protein, dan seperempatnya lagi dengan nasi. Setelah mengatur komposisi jenis makanan di dalam piring, kita juga mengatur jadwal memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kenapa kami memakai istilah memasukkan makanan ke dalam tubuh? Sebab masih banyak yang menganggap cemilan bukan bagian dari mengatur pola makan. Sehingga mereka sudah merasa benar dengan mengurangi porsi karbohidrat, tapi bingung gula darah tambah tinggi karena keseringan ngemil atau ngemilnya mepet dengan jadwal makan nasi. Mengatur jadwal ngemil juga mencegah terjadinya hipoglikemi atau kadar gula darah drop. J ketiga dalam konsep mengatur 3J adalah mengatur jumlah dari jenis makanan. Ini berkaitan dengan kaidah identifikasi kondisi metabolisme pada kaidah nomor 1. Seorang penderita diabetes masih bisa memilih banyak variasi makanan ketika metabolisme lemak dan metabolisme protein masih bagus. Kebebasan variasi makanan tetap dibatasi dengan pola T dalam mengatur isi piring. Jika metabolisme lemak Anda bermasalah, maka Anda tidak bisa konsumsi makanan yang digoreng atau bersantan. Jika metabolisme protein Anda bermasalah, komposisi lauk Anda dikurangi. Jika ketiga metabolisme Anda bermasalah, disinilah Anda mati gaya. Karena hanya boleh makan nasi dan sayur-sayuran yang direbus saja. Mengatur 3J ini memang agak sulit dipahami sebagian orang. Makanya video ini dibuat agar Anda bisa menontonnya berulang-ulang, karena kunci mengatur pola makan ada pada kaidah identifikasi kondisi metabolisme dan kaidah konsep 3J. Kaidah ketiga adalah merencanakan menu makanan. Kaidah ini perlu kami sampaikan, karena banyak konsumen kami yang terjebak pada situasi tidak mendapatkan menu yang bersahabat bagi gula darah. Konsep dari merencanakan menu makanan ini berdasarkan kegiatan harian. Sebab, godaan melanggar makanan paling sering terjadi saat di luar rumah. Ketika Anda beraktivitas di luar rumah, pastikan Anda disiplin dalam menu makanan sebelum beraktivitas.
karena Anda berpotensi besar melanggarnya saat aktivitas. Seandainya Anda terjebak pada situasi melanggar menu makanan, pastikan pada 3 suapan awal adalah sayur atau buah yang mengandung serat tinggi. Hal ini berfungsi sebagai benteng agar gula darah tidak melonjak serta memberikan rasa kenyang lebih cepat. Kaidah keempat adalah bantu dengan olahraga. Maksudnya adalah melakukan olahraga rutin di luar olahraga yang sudah Anda jadwalkan. Kaidah keempat ini bermaksud ketika Anda melakukan pelanggaran menu makanan, maka langsung dibayar dengan olahraga ringan sekitar 1 jam setelah makan. Seperti jalan-jalan sekitar 5 menit atau melakukan aktivitas fisik. Kita semua tahu, olahraga membantu percepat penyerapan gula darah. Langsung membayar dengan olahraga bertujuan untuk mencegah endapan gula darah yang akan menciptakan toksin baru di dalam tubuh. Kaidah kelima adalah disiplin. Jika melanggar menu makanan kita ibaratkan hutang, maka cara membayarnya adalah dengan olahraga atau aktivitas fisik yang bisa Anda lakukan. Jadi disiplin yang kami maksud adalah Anda harus disiplin menjaga 3J pada kaidah nomor 2 dan langsung bayar dengan olahraga ketika Anda berhutang. Berulang kali kami sebutkan dalam video ini, konsep menjaga pola makan adalah meringankan beban kerja metabolisme yang saat ini sudah terganggu karena toksin dari gula darah. Ketika toksin-toksin ini sudah mulai bersih dengan kolagit, maka Anda bisa mencoba menu makanan seperti teman-teman Anda yang bukan penderita diabetes karena metabolisme Anda sudah kuat untuk mengolah makanan yang tidak bersahabat dengan penderita diabetes. Sebagai penutup, kami akan ulangi poin-poin penting dalam video ini. Penyakit diabetes adalah masalah metabolisme kronis yang ditandai dengan gula darah tinggi. Gula darah yang tinggi akan menciptakan toksin yang merusak sel, jaringan, hingga organ tubuh. Konsep menjaga pola makan adalah meringankan kerja metabolisme yang terganggu karena toksin sambil konsumsi kolagit untuk membersihkan toksin-toksin tersebut. Ada 5 kaidah dalam meringankan kerja metabolisme, yaitu identifikasi metabolisme tubuh. Lakukan konsep 3J. Rencanakan menu harian. Langsung bayar dengan olahraga. Disiplin bayar hutang. Jika Anda berhasil melawan diabetes dengan konsep ini, maka ajarkan pada orang-orang terdekat Anda, karena setiap hari diabetes semakin dekat dengan lingkungan kita.